Shalom saudara yang saya kasih dalam Kristus. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara dengan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat dan karunia Tuhan melimpah atas Bapak Ibu saudara-saudara dengan memberikan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Kami juga selalu berdoa buat saudara-saudara yang hingga pada saat ini masih bergumul oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menumpangkan tangannya yang maha kudus dan penuh dengan berkat, memberkati obat dan makanan, agar menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi saudara sekalian. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya ambil topik atau tema dari firman Tuhan hari ini, buah kebersamaan kita dengan Allah dalam ibadah. Tentang ibadah, sering orang berkilah, bosan, monoton, cukuplah, sehingga kekusukan dan keseriusan dalam ibadah kita sering dipertanyakan. Ibadah itu sederhana. Bagaimana momen itu menjadi waktu yang tepat untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, ada rahasia besar yang harus kita ketahui dan imani. Oleh sebab itu, dalam setiap ibadah, kita harus menjalaninya dengan penuh syukur, dengan keseriusan, dengan penuh kekusukan. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang akan disingkapkan kepada kita dalam setiap komunitas, dalam setiap komuni, dalam setiap ibadah yang kita selenggarakan, atau bahkan sebagai peserta dalam ibadah tersebut. Yang pertama, di dalam ibadah itu Tuhan hendak dan telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, bahwa peristiwa itu hanya akan dinyatakan dan diimani ketika Roh Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Bagaimana mungkin hal itu terjadi jika peribadahan kita asal-asalan saja? Jika kita hadir dalam sebuah persekutuan tidak dengan serius mengikutinya, asal-asalan, sambil-sambilan, tidak, saudara-saudara. Kita benar-benar harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya kepada kita, akan tetapi dia juga akan dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia dan yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini tugas yang tidak ringan. Di satu sisi, kita sebagai peserta ibadah, akan tetapi di sisi lain, kita sekaligus sebagai orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik itu. Sehingga setiap ibadah yang diselenggarakan, di mana kita ada di dalamnya, kepada kita dimeteraikan ada tugas-tugas penting ketika kepada kita. Kita harus diutus ke tengah dunia ini untuk mengulangi kembali
peristiwa perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya katakan tadi itu tidak mudah. Tapi percayalah, ketika kita dengan sepenuh hati melakukannya, Tuhan tidak akan jalan sendiri. Yang ketiga, saudara, ini tidak kalah pentingnya. Kita semua berharap menjadi ahli warisnya, penghuni kerajaan sorga. Tak kalah kita di dunia ini, kepada kita diberikan berbagai karunia, kepada kita diberikan berbagai anugerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah kita kemanakankah karunia dan anugerah tersebut? Apakah kita pakai dengan baik? Apakah kita jadikan itu sebagai media, alat Tuhan untuk memudahkan, di mana Tuhan akan dikenal dan akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Hingga pada saat ini juga masih dipertanyakan kepada kita, oleh karunia, oleh anugerah, masihkah kita dipercaya untuk memegang dan menerima karunia-karunia dan anugerah itu? Mari kita jawab dalam hati dan pikiran kita. Jika kita sudah menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sedikit diselewengkan atau sedikit disalahgunakan, mari kita perbaiki. Anugerah itu harus sampai kepada tujuan di mana Tuhan menghendakinya. Anugerah dan kasih karunia itu harus sampai kepada tujuannya, di mana Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami akan begitu pentingnya ibadah. Karena di sana Tuhan akan menetapkan kami sebagai alat Tuhan untuk Tuhan utus ke tengah kehidupan kami, untuk bersaksi, berkarya sebagaimana Tuhan menghendakinya. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena kata, pikiran, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, berikan kami hikmah dan kebijaksanaan. Sertai kami Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, berjalan di tengah dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.